wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsuna Fikodasa. Ini 190644039 dari kelas 2011A, jurusan pendidikan olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang secara pramukaan internasional maupun nasional. Secara pramuka di internasional, secara didirikannya pramuka dunia bermula pada 25 Juli tahun 1907 saat Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris dan mengadakan kegiatan perkemahan. Sejak kecil, Baden-Powell memiliki perhatian pada alam bebas dan suka menjelajah hutan di sekitar sekolahnya. Ketika berkiprah sebagai seorang perwira militer, ia terjun di berbagai peperangan dan berspesialisasi dalam kepanduan. Setelah perang, Baden-Powell mengelola Institute Scouting untuk anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau Bronsey, Dorset, Inggris. Setahun kemudian, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan yang berjudul Scouting for Boys dan juga mendirikan gerakan kepanduan Scouting for Boys yang hanya diikuti oleh kaum laki-laki. Buku gerakan kepanduan karyanya kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai bahasa. Pada tahun 1910, Baden-Powell pensiun dari tentara dan menghabiskan seluruh waktunya untuk pramuka. Pada tahun 1912, bersama adiknya Agnes, Baden-Powell membentuk pramuka untuk perempuan yang disebut Girl Scouts, yang kemudian dikenal dengan nama Girl Scouts. Pada 1916 berdirilah kelompok pramuka siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala. Semakin berkembangnya gerakan kepanduan, Baden-Powell akhirnya membentuk Rover Scout, yaitu organisasi yang mewadahi pemuda yang telah berusia 17 tahun. Pada tahun 1918, Baden-Powell berkeliling dunia untuk menginspirasi lebih banyak anak muda untuk bergabung dengan kepanduan. Pada tahun 1920, Baden-Powell mengundang berbagai kepanduan dari berbagai dunia untuk melaksanakan jambore pertama di Pulau Bronsey, Dorset, Inggris. Secara pramuka di Indonesia. Di Indonesia, pramuka diawali dengan munculnya kepanduan milik Belanda yang bernama Netherlandisch Pathfinders Organisation atau NPO pada tahun 1912. NPO ini kemudian berubah namanya menjadi Natural Indisch Pathfinder Vereniging atau NIPV atau Persatuan Pandu Hindia Belanda pada tahun 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegara 7 membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia dengan nama Javans Pathfinder Organisation atau JPO. Lahirnya JPO memicu pergerakan nasional untuk membuat organisasi kepanduan lainnya, hingga akhirnya dilarang oleh Belanda. Namun demikian, tokoh-tokoh pejuang Indonesia masih menemukan jalan dan membuat kepanduan semakin berkembang. Pada akhirnya dibentuk sebuah forum bagi seluruh kepanduan, yaitu Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada tahun 1938. Kemudian pada 14 Agustus tahun 1961, Panji Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Presiden Soekarno lewat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Sejak itu, 14 Agustus 1961 ditetapkan sebagai hari lahir Gerakan Pramuka yang merupakan simbol persatuan kepanduan Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai-nilai karakter pramukaan dalamnya. Nilai-nilai karakter dalam pramuka. Dalam kegiatan pramuka terdapat nilai-nilai yang dapat membentuk karakter seperti belajar keterampilan tali menali, belajar keterampilan pertolongan pertama gawat darurat, belajar ketangkasan pioneering, belajar keterampilan mores dan semapur, belajar keterampilan membaca sandi pramuka, belajar penjelajahan dengan tanda jejak, belajar kegiatan pengembara, belajar keterampilan baris, belajar keterampilan menentu arah. Nilai karakter yang dapat dikembangkan melalui kegiatan kepramukaan seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif,
mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu aplikasi untuk perwujudan dalam aktivitas luar kelas. Aplikasi atau perwujudannya dalam aktivitas luar kelas. Yang pertama, estafet tunas kelapa. Kegiatan pramuka yang sering dilakukan adalah estafet tunas kelapa. Dengan adanya estafet tunas kelapa ini diharapkan generasi muda dapat mengenang rute atau alur perjalanan gerilya para pejuang pada zaman dahulu untuk merebutkan kemerdekaan. Kegiatan pramuka ini biasanya dihadiri oleh anggota pramuka dalam jumlah yang besar, mulai dari anggota pramuka tingkat siaga, penggalang, hingga dewan ambalan diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan ini. Yang kedua yaitu ada Jota Joti. Jota merupakan istilah untuk menyebut jambore on the air, di mana jambore ini dilakukan dengan orari atau organisasi radio amatir Indonesia. Sementara Joti merupakan jambore on the internet, yang merupakan jambore yang dilakukan via online. Kegiatan pramuka ini memberikan kesempatan bagi anggota di seluruh dunia untuk berkumpul walaupun berada di lokasi geografis yang berbeda-beda. Yang ketiga ada pesta siaga. Salah satu kegiatan pramuka yang dilakukan adalah pesta siaga. Acara ini merupakan kegiatan pramuka yang rutin diadakan dengan model pelaksanaan yang edukatif dan ringan. Adapun contoh kegiatan di dalamnya yang sering dilakukan yaitu mengadakan permainan antar anggota siaga, yang kedua mengadakan pameran dari hasil karya pramuka siaga, dan terakhir bermain drama kepramukaan yang juga dilakukan oleh anggota siaga. Yang keempat ada jambore. Jambore merupakan kegiatan pramuka yang bisa diikuti oleh anggota tingkatan penggalang. Kegiatan ini merupakan perkemahan dalam skala besar yang digelar oleh setiap kuartir gerakan, mulai dari jambore ranting, jambore daerah, jambore cabang, jambore nasional hingga jambore dunia. Kelima, perkemahan bakti. Perkemahan bakti adalah kegiatan perkemahan sekaligus acara bakti kepada masyarakat. Setelah kegiatan perkemahan dilakukan, maka disisipkan kegiatan bakti untuk masyarakat sebagai bentuk refleksi dari sifat-sifat sejati pramuka. Perkemahan bakti juga diisi dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan, bisa berupa api unggun, perlombaan, hingga unjuk kebolehan dan pentas. 6. Ada penjelajahan. Penjelajahan dilakukan di alam terbuka dan bisa dilakukan baik berogo atau secara mandiri. Anggota yang mengikuti kegiatan penjelajahan akan menggunakan peta atau kompas untuk menemukan jalan. Kegiatan pramuka ini dibuat bukan tanpa alasan. Ini dimaksudkan agar anggota pramuka tidak kesulitan dengan menghadapi alam ketika untuk bertahan hidup. Medan yang dibuat juga dibuat senatural mungkin agar anggota pramuka yang ikut terbiasa dengan medan yang ada di sekelilingnya. Yang terakhir yaitu ketujuh ada jelajah malam. Kegiatan ini biasa dilakukan lewat tengah malam. Dibangunkan dari tidur yang nyenyak lalu disuruh untuk menutup mata menggunakan hasduk. Hal ini disebut sebagai jelajah malam. Kegiatan pramuka ini adalah satu-satunya kegiatan yang seringkali dihindari oleh anggota perempuan karena takut bertemu hantu. Biasanya setiap anggota diwajibkan saling memegang pundak satu sama lain agar gerak mereka bisa dikontrol dan ada pemandu juga yang mengarahkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.